Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Berbahagia kita dapat bersua kembali di hari ke-5 bulan Ramadan tahun ini. Mari kita bahas salah satu ayat Al-Quran yang ada di juz ke-5 An-Nisa ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. La yuhibbullahu, Allah tidak menyukai al-jahra bisu'i minal qawli, ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang, illa man zulim, kecuali orang yang dianiaya. Wa kana Allahu, dan adalah Allah, sami'an, maha mendengar, aliman, maha mengetahui. Jamaah, marilah kita garis bawahi terlebih dahulu. Apa itu al-jahra bisu'i minal qawli? Ucapan, perkataan, kalimat yang buruk, dan tentu saja dengan tujuan menghendakkan, merendahkan orang lain. Contoh, masih segar diingatan kita ketika Republik Indonesia ini menyelenggarakan Pilpres, Pileg, Pilkada, sampai kepada Pilkades. Maka dari orang-orang yang bersaing itu banyak sekali keluar ucapan-ucapan buruk yang bertujuan merendahkan, melemahkan lawannya. Contoh, mohon maaf, ini harus saya jelaskan dengan detail. Kata-kata cebong, gandarwo, kuntil anak, kodok, sampai mohon maaf anjing, babi, itu keluar berseliweran, apalagi di media sosial. Termasukkah ini kepada al-jahra bisu'i minal qaul? Tentu saja masuk. Dan sanksinya tentu saja karena ayat ini diawali dengan la yuhibbullahu, Allah benci, Allah tidak suka dengan lontaran kata-kata tadi. Kalau Allah sudah benci, Allah tidak suka, maka tentu Allah akan meninggalkan kita, Allah akan melepaskan, Allah akan mencabut rahmat dan barokah untuk kita semua. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min zalik. Jamaah, asbabun nuzul dari ayat ini. Dahulu ada seorang sahabat, katakanlah namanya A, dicerca dengan kata-kata buruk oleh sahabat yang lain, katakanlah namanya B. Sebelum turun ayat ini, mereka keduanya ketika yang satu dicerca, yang kedua membalas. Begitu dan begitu terus. Contoh, yang satu mengatakan ke si B, kamu jelek. Maka si B menjawab, kamu yang buruk. Sehingga lebih jauh lagi, mereka saling mendoakan, ya Rob, B musnahkan. Si B mendoakan si A, ya Rob, si A laknati. Sampai begitu kejadiannya. Oleh karena itu turunlah ayat ini, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengatakan bahwa hendaklah orang tidak mendoakan untuk kecelakaan orang yang menganiayanya, tetapi berdoalah, ya Tuhan, bantulah aku menghadapinya, keluarkanlah aku daripadanya. Jamaah rahimakumullah, di lain hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mustabban maqola fa'alal badi'i minhuma malam ya'tadil mazlum. Kedua orang yang saling mencerca, maka orang yang memulailah yang akan menanggung akibat cercaan itu. Intinya yang akan menanggung dosanya. Apabila orang yang dizalimi, orang yang dicerca tidak membalasnya. Kembali kepada ucapan perkataan yang sekarang sedang tren di negara kita, di Indonesia. Malah kita tahu semua, ucapan-ucapan buruk itu bukan dilisankan, diucapkan, dikeluarkan oleh lisan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam, tapi mereka orang-orang yang pintar. Akan tetapi lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 148 sudah memberikan lampu merah. La yuhibbullah, Allah tidak suka. Jangan-jangan dari pelanggaran-pelanggaran ini Allah benar-benar sudah meninggalkan kita. Bukan barokah, bukan rahmat yang diberikan kepada kita semua, tapi malah musibah, ujian demi ujian. Kita perhatikan, kita rasakan bersama, dari longsor, dari tanah bergeser, dari gunung meletus, dari tsunami, apalagi sekarang dari virus corona yang menyebar di seluruh dunia, di semua negara. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak, tapi ini merupakan musibah. Hanya marilah kita intervensi diri sendiri. Pernahkah kita mengeluarkan ucapan-ucapan buruk terhadap sahabat-sahabat kita? Sengaja atau tidak sengaja? Mumpung masih ada waktu, marilah kita bertobat, memintalah maaf kepadanya, dan istighfar, meminta ampunan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita, kehilafan-kehilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mengembalikan rahmat dan barokah untuk kita semua. Musibah yang selama ini ditimpakan kepada kita mudah-mudahan segera dicabut kembali. Corona insya Allah, manakala Allah sudah mengembalikan rahmat, kasih sayangnya kepada kita, segera nyah dari bumi ini dan kehidupan kita akan normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.